Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anis Murniati Eskom MT selaku dosen pengampun mata kuliah pengantar teknologi informasi. Baiklah, sebelumnya saya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nisa Ulmunadia dengan NIM 24146027. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori dalam komputer. Jelaskan perbedaan antara RAM Random Access Memory dan Read-Only Memory dari segi fungsi dan volatilitasnya. RAM Random Access Memory dan ROM Read-Only Memory memiliki perbedaan penting dalam fungsionalitas dan volatilitas. RAM berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi sementara ketika komputer atau perangkat elektronik dioperasikan. Memori ini digunakan untuk mempercepat kinerja sistem dengan program dan proses yang berkelanjutan, tetapi mudah berubah. Artinya, data yang tersimpan akan hilang begitu perangkat dimatikan. Sebaliknya, orang membantu menyimpan data permanen atau instruksi dasar yang diperlukan untuk menjalankan perangkat. ROM bersifat non-volatil, sehingga data yang ada di dalamnya tetap tersimpan meskipun perangkat dimatikan. Dengan demikian, RAM dan ROM saling melengkapi dalam sistem komputer masing-masing dengan perannya yang berbeda. Mengapa RAM dianggap sebagai komponen kritis dalam kinerja komputer? Jelaskan dengan memberikan contoh penggunanya. RAM dianggap sebagai komponen penting dari kinerja komputer. Ini karena bertindak sebagai area penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang diproses. Semakin tinggi kapasitas dan kecepatan RAM, semakin cepat prosesor memungkinkan lebih banyak data diakses dan mempercepat kinerja sistem secara keseluruhan. Tanpa cukup RAM, komputer Anda akan sering perlu menggunakan memori sekunder seperti hard disk dan SSD yang lebih lambat dibandingkan RAM, sehingga menyebabkan keterlambatan, lag, atau bahkan kegagalan dalam menjalankan program. Jika penggunaan membuka banyak aplikasi secara bersamaan, seperti browser web dengan banyak tab, aplikasi pengolah kata, dan pemutar musik, RAM menyimpan semua data aktif yang dapat diakses oleh prosesor dengan cepat. Jika kapasitas RAM cukup, semua aplikasi dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Namun, jika RAM terlalu kecil, sistem akan memperlambat karena harus memindahkan data bolak-balik antara RAM dan penyimpanan. Ini adalah proses yang dikenal sebagai pertukaran. Selanjutnya, apa fungsi utama dari ROM dalam komputer dan mengapa isinya tidak mudah diubah? Fungsi utama ROM, Read-Only Memory, pada komputer adalah untuk menyimpan instruksi dasar yang diperlukan untuk memulai dan mengoperasikan sistem seperti BIOS. Instruksi ini menunjukkan komputer bagaimana proses dasar seperti pengujian perangkat keras dan membuat sistem operasi ke dalam RAM. Isi ROM bersifat permanen atau semi-mayor, jadi tidak mudah untuk berubah. Oleh karena itu, sistem ini memiliki fondasi yang stabil dan dapat diandalkan. Baik, selanjutnya. Jelaskan mengapa memiliki kecepatan akses yang lebih cepat dibandingkan RAM, dan bagaimana ini mempengaruhi kinerja komputer. Kik dibuat dengan teknologi penyimpanan berkecepatan tinggi seperti RAM statis, yang berarti memiliki kecepatan akses yang lebih cepat daripada RAM dan tidak memerlukan penyegaran data kontinu seperti dynamic RAM yang digunakan dalam RAM biasanya. Selain itu, Kik berlokasi sangat dekat dengan inti prosesor, bahkan seringkali berada langsung di dalam chip prosesor itu sendiri, seperti chip L2 dan L1, sehingga jarak fisik untuk pengiriman data jauh lebih pendek dibandingkan dengan RAM yang berada di motherboard. Kecepatan tinggi ini berdampak besar pada kinerja komputer.
Cake menyimpan data dan instruksi yang biasa digunakan oleh prosesor sehingga prosesor dapat menyerap informasi ini dengan sangat cepat tanpa mengakses RAM yang lebih lambat. Ini mengurangi waktu dan mempercepat eksekusi perintah. Misalnya, jika Anda menjalankan aplikasi atau permainan dengan cake berat, cake membantu prosesor tanpa banyak penundaan, meningkatkan kehalusan dan responsif sistem. Selanjutnya, bandingkan hard disk drive HDD dan solid state drive SSD dan dari segi kecepatan, akses, kapasitas, dan keandalan. Hard disk drive HDD dan solid state drive SSD berbeda secara signifikan dalam beberapa aspek utama, yaitu kecepatan akses, kapasitas, dan keandalan. Dari segi kecepatan akses, SSD jauh lebih unggul dibandingkan HDD. SSD menggunakan memori flash untuk membaca dan menulis data, sehingga mampu mengakses informasi hampir seketika. Sedangkan HDD menggunakan piringan berputar dan kepala baca atau tulis mekanis yang membuat proses akses data lebih lambat. Untuk kapasitas, HDD biasanya menawarkan ruang penyimpanan yang lebih besar dengan harga lebih terjangkau, menjadikannya pilihan populer untuk kebutuhan penyimpanan besar seperti server atau backup data. Sementara itu, meskipun kapasitas SSD terus meningkat, harga per gigabyte masih relatif lebih mahal dibandingkan HDD. Dari segi keandalan, SSD lebih tahan terhadap guncangan dan getaran karena tidak memiliki komponen bergerak. Berbeda dengan HDD yang lebih rentang rusak jika terguncang atau jatuh. Oleh karena itu, ESD lebih diandalkan untuk perangkat yang sering dibawa berpergian atau digunakan dalam kondisi bergerak. Selanjutnya, jelaskan apa itu virtual memory dan bagaimana sistem operasi menggunakan virtual memory ketika RAM tidak cukup. Virtual memory adalah teknik manajemen memori yang digunakan oleh sistem operasi untuk memperluas kapasitas memori utama. Dengan menggunakan sebagian ruang pada hard disk atau SSD, dengan virtual memory, komputer dapat menjalankan lebih banyak program atau memproses data yang lebih besar dari kapasitas RAM fisik yang tersedia. Ketika RAM tidak cukup untuk menampung semua data dan program yang sedang dijalankan, sistem operasi akan memindahkan sebagian data yang jarang digunakan dari RAM ke ruang khusus di penyimpanan yang disebut pack file atau save file. Dengan cara ini, RAM dapat difokuskan untuk menyimpan data yang sedang aktif digunakan, sementara data yang tidak terlalu aktif disimpan. Sementara di virtual memory, meskipun menggunakan hard disk atau SSD, jauh lebih lambat dibandingkan mengakses RAM. Virtual memory memungkinkan komputer tetap berfungsi tanpa kehabisan memori meski dengan penurunan kinerja. Oke, selanjutnya, apa itu flash memory dan mengapa media penyimpanan ini populer untuk perangkat portable? Flash memory adalah semacam media penyimpanan yang tidak mudah menguap yang memungkinkan data disimpan secara permanen tanpa memerlukan daya data dalam daya apapun. Teknologi ini menggunakan gerbang logika khusus untuk menyimpan ketukan data dalam bentuk tagihan listrik dan memungkinkannya secara elektronik. Memori flash sangat populer di perangkat portable seperti smartphone, kamera digital, plastik, USB, kartu memori, dan banyak lagi. Pertama, memori flash kecil, ringan, dan tidak memiliki komponen bergerak membuatnya sangat tahan terhadap dampak dan tabrakan perangkat yang sering dibawa. Kedua, ia memiliki konsumsi daya yang rendah dan cocok untuk perangkat yang mengandalkan baterai. Ketiga, kecepatan akses jauh lebih tinggi daripada media penyimpanan mekanis tradisional seperti hard disk, mungkin transmisi data yang lebih cepat. Faktor-faktor ini menjadikan memory flash pilihan utama untuk persyaratan penyimpanan portable modern. Oke, selanjutnya diskusikan tentang evolusi media penyimpanan dan floppy disk, HDD, hingga SSD dan flash memory. Bagaimana masing-masing media penyimpanan ini mengubah cara
kita menyimpan data. Pengembangan media penyimpanan data menunjukkan bagaimana kebutuhan dan teknologi terus tumbuh untuk membuat penyimpanan data lebih cepat, lebih aman, dan lebih praktis. Awalnya disket ini menjadi media memori utama pada tahun 1970-an dan 1990-an. Floppy disk kecil, portable, dan mudah digunakan, tapi kapasitasnya sangat terbatas, hingga 1 MB, hanya memiliki beberapa ratus kilobyte. Hard disk floppy memungkinkan pertukaran file dengan mudah, tetapi mereka tidak cukup karena ukuran file dan persyaratan memori meningkat. Kemajuan berikut akan dikirimkan di Solid State Drive (SSD). SSD menggunakan memori flash untuk menyimpan data. Ia menghilangkan komponen mekanis apapun yang memperlambat hard disk. Akibatnya, SSD menawarkan kecepatan baca atau tulis yang jauh lebih tinggi, resistensi fisik yang lebih baik, dan konsumsi daya yang lebih rendah. SSD mempercepat waktu mulai, startup aplikasi, dan transmisi data mulai, sangat meningkatkan kinerja komputer dan perangkat modern Anda. Oke, selanjutnya jelaskan bagaimana cake diimplementasikan dalam CPU dan manfaatnya terhadap proses komputasi. Cake dalam CPU diimplementasikan sebagai lapisan memori kecil berkecepatan sangat tinggi yang terletak sangat dekat. Bahkan biasanya di dalam chip prosesor itu sendiri. Cake bertugas menyimpan salinan data atau instruksi yang paling sering diakses dari RAM, sehingga prosesor tidak perlu mengambil data dari RAM yang lebih lambat setiap kali dibutuhkan. Manfaat cake terhadap proses komputasi sangat besar. Dengan adanya cake, prosesor dapat mengakses data dan instruksi penting jauh lebih cepat dibandingkan jika harus selalu mengakses RAM. Ini mengurangi waktu tunggu secara drastis dan meningkatkan kecepatan eksekusi program. Dalam beban kerja berat seperti bermain game atau analisis data besar, cake membantu menjaga prosesor tetap sibuk tanpa terhambat oleh kecepatan memori yang lebih lambat, sehingga menghasilkan kinerja sistem yang lebih tinggi dan lebih responsif. Oke, selanjutnya diskusikan tentang kegunaan virtual memory dalam sistem komputer modern dan batasan-batasan yang ada pada penggunaan virtual memory. Virtual memory adalah fitur penting dalam sistem komputer modern yang memungkinkan komputer menggunakan sebagian ruang dari penyimpanan hard disk atau SSD sebagai perpanjangan dari RAM fisik. Ini memungkinkan sistem untuk menjalankan lebih banyak aplikasi atau mengelola file yang lebih besar dari kapasitas RAM yang tersedia. Ketika RAM penuh, sistem operasi akan memindahkan data yang tidak aktif ke swap file atau pack file di penyimpanan, membebaskan RAM untuk data yang lebih aktif digunakan. Dengan virtual memory, komputer dapat terus bekerja tanpa kehabisan memori, menjaga stabilitas sistem, dan memberikan fleksibilitas multitasking yang lebih besar. Namun, penggunaan virtual memory juga memiliki batasan-batasan. Pertama, meskipun memperluas kapasitas memori secara logis, kecepatan akses virtual memory juga jauh lebih lambat dibandingkan RAM fisik karena melibatkan pembacaan dan penulisan data dari penyimpanan yang lebih lambat. Akibatnya, saat komputer terlalu sering mengandalkan virtual memory, terjadi crashing. Kinerjanya bisa turun drastis dengan waktu respon sistem menjadi lambat. Kedua, penggunaan berlebihan virtual memory juga dapat mempercepat keausan SSD karena SSD memiliki siklus baca tulis terbatas. Selain itu, meskipun virtual memory memperluas kapasitas secara virtual, tetap ada batasan fisik pada beberapa banyak ruang penyimpanan yang tersedia untuk digunakan sebagai memori tambahan. Baik, segitu saja pembahasan tentang jenis-jenis memori dalam komputer. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.